JC Cornelia Fahmi, saya dari kelas 10-4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai masyarakat tentang pemahaman mereka mengenai penanggulangan atau cara mengatasi sampah. Nah, karena seperti yang kita tahu nih, pada saat sekarang ini permasalahan sampah sudah sering kita dengar, apalagi khususnya untuk di Indonesia sendiri. Sehingga penanggulangan sampah ini sangatlah penting untuk dilakukan. Namun untuk mengoptimalkan kegiatan penanggulangan sampah ini, kita haruslah bekerja bersama-sama. Dalam artian peran masyarakat dan kesadaran masyarakat sangatlah penting untuk mendukung kegiatan ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke lapangan. Halo Bapak, perkenalkan nama saya Maria JC Cornelia Fahmi, saya siswi SMA Negeri 1 Manggar. Jadi kedatangan saya di sini adalah untuk berbicara Bapak mengenai tentang penanggulangan sampah. Apakah Bapak bersedia? Siap, bersedia. Sebelumnya, apakah Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak? Nah, nama saya Pak Yusuf. Jadi di sini saya punya beberapa pertanyaan, Pak. Untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak bisa menjelaskan penanggulangan sampah itu apa sih menurut sepengetahuan Bapak? Kalau penjelasan saya, menurut saya tapi ya, Iya. sampahnya ini memang harus diolah. Jadi dari sekarang sebenarnya dari anak-anak kecil sebenarnya sudah diajarin buanglah sampah oleh tempatnya. Kalau di sini aku lihat pengolahan sampah udah baik, tapi saya lihat antara sampah organik dan non organik masih disatukan. Seharusnya itu harus dipisah. Jadi tempat sampahnya ada dua, kan? Ada ini plastik. Nah, ini misalnya sampah dari daun-daunan. Jadi kita bisa mengolah. Jadi yang daun ini bisa, menurut saya, bisa untuk pupuk. Ya. Jadi tidak tercampur. Jadi kita enak mengolahnya, kan? Kalau untuk pertanyaan yang kedua, Pak, menurut Bapak, apakah penanggulangan sampah itu penting, Pak? Penting, sangat penting. Kalau sampah tidak ditangani dengan baik, ya terutama kota kita ya kebersihannya kacau balau, kotor. Yang utama yang satu kotor, kita pasti kotor ya. Yang kedua dilihat dari mata nggak enak, bautnya lagi banyak lah pokoknya kalau dijelasin. Untuk pertanyaan ketiga, Pak, bagaimana cara untuk menanggulangi sampah yang baik dan bisa diterapkan di rumah masing-masing menurut Bapak sendiri? Sebenarnya tergantung kita masing-masing. Kalau kita macam di rumah bapak kalau kita sering bersih-bersih, ya enak, lihat rumah kan bersih ya. Tapi kalau kita malas buang sampah, ya kotor. Memang penggunaan sampah ini harus. Kalau ini, Pak, cara Bapak yang udah Bapak terapkan untuk penanggulangan sampah tuh ada nggak, Pak? Kalau saya sih biasanya, kalau menurut saya ya, kalau daun-daun yang jatuh-jatuh daun keringnya ya, saya tunuh. Cuma kalau yang plastik saya nggak tunuh. Nah, walaupun ditunuh tapi saya pisah gitu. Jadi saya biasanya nanam cabai. Kalau dari daun-daun Yang kotor, organik ya? ya. Kalau yang non organik itu, Pak? Yang organiknya itu belum ada penerapannya di sini. Masuk benda pun belum ada ya. Tahu saya. Untuk pertanyaan terakhir, Pak, menurut Bapak gimana sih cara supaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan penanggulangan sampah? Ini sebenarnya dari kecil udah dididik untuk penanggulangan sampah. Sebabnya ya, kalau udah besar udah susah. Dari anak-anak SD sebetulnya. Dari anak SD udah diajarin cara buang sampah, mana sampah.
Jadi kalau dari kecil udah dididik seperti ini, nanti sampai dewasa, sampai tua pun dia tetap teringat di masa SD-nya itu kan, ajarannya itu kan, tetap dibawa terus sampai dia dewasa. Tapi kalau enggak, susah lah pokoknya ngomong. Oke Bapak, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih ya Pak telah menjawab. Sama-sama. Halo Kakek. Iya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Jessi, siswa dari SMA Negeri 1 Manggar. Jadi, kedatangan saya ke sini adalah untuk mewawancarai kakek tentang penanggulangan sampah. Apakah kakek bersedia? Bersedia. Iya. Kalau boleh tahu, Kek, nama kakek siapa ya, Kek? Nama kakek Kundrat Mole. Nah, jadi di sini, Kek, saya punya beberapa pertanyaan untuk kakek. Mau dijawab ya, Kek? Iya. Jadi, untuk pertanyaan pertama, apakah kakek dapat menjelaskan apa sih itu penanggulangan sampah menurut pendapat kakek atau sepengetahuan kakek? Kalau pendapat kakek, penanggulangan sampah itu, ya sampah itu harus, artinya kita harus ada penampungan khusus untuk sampah. Sampah itu ada dua macam, ya ada yang organik, ada yang non organik kan. Jadi sampah itu bila perlu kita harus menyediakan wadah berupa tempat sampah itu kan, ada yang dari plastik, ada yang belum. Jadi sewaktu-waktu kita yang non organik itu kita tampung dalam satu ini, soalnya dia tidak mudah hancur kalau non organik kan. Iya. Nah, kalau non organik, yang organik ini yang mudah hancur, kita tempatkan dalam satu wadah juga. Jadi yang organik ini kita bisa memanfaatkan sebagai pupuk, boleh ya. Iya. Pupuk untuk tanaman, ya kan. Lantas yang non organik ini kita bisa tampung. Nanti sewaktu-waktu ada dinas kebersihan bisa mengambil sampah itu. Kalau untuk pertanyaan kedua, Kek, Ya. menurut kakek apakah penanggulangan sampah itu penting, Kek? Penanggulangan sampah itu penting. Jadi tidak mencemarkan lingkungan, iya kan. Jadi kalau sampah-sampah yang ditanggulangi itu, penanggulangan sampah yang harus kita peduli dengan lingkungan, jangan sampai ada sampah-sampah yang berserakan gitu. Nah, itu kita harus tampung dengan wadah yang ada. Kalau untuk pertanyaan ketiga, Kek, bagaimana cara untuk menanggulangi sampah yang baik dan bisa diterapkan di rumah masing-masing menurut kakek nih? Nah, kalau penanggulangan sampah yang terbaik, sebenarnya ini menurut kakek, Iya. yang non organik ini, nah itu yang kakek bilang tadi, kita harus tampung dia supaya ada dinas kebersihan yang menanggulangi semuanya ini. Dan kalau bila perlu yang organik ini kita bisa memanfaatkan untuk tanaman di dalam lingkungan pekarangan rumah kita, seperti ada tanaman-tanaman bunga-bunga kan. Nah, itu untuk pupuk. Kalau ini, Kek, cara penanggulangan yang udah kakek terapkan nih, ada nggak, Kek? Kalau kakek sih ya paling-paling yang misalnya kayak yang organik ini, nah itu berupa daunan kan, itu kita tampung, tapi ditampung dalam satu wadah itu bisa dibakar, tapi bisa juga dibusukkan gitu. Nah, nanti sudah membusuk baru kita taruh di dalam ini pot-pot untuk tanaman ini, gitu dia. Ya, itu yang kakek terapkan. Iya. Kayak pertanyaan yang terakhir itu, kan sekarang ini banyak masyarakat yang kurang kesadaran nih untuk melakukan penanggulangan sampah.
Iya. Nah, menurut kakek gimana sih cara untuk membangkitkan ini Kesadaran masyarakat. kesadaran masyarakat? Oh, ya. Sebenarnya kalau untuk kesadaran masyarakat ini itu setiap pribadi sendiri-sendiri gitu. Nah, setiap pribadi masing-masing punya kesadaran dalam menanggulangi sampah ini di dalam lingkungan mereka sendiri. Nah, iya kan? Soalnya kalau tidak punya kesadaran untuk di dalam lingkungan kebersihan itu mungkin ini, soalnya kalau menurut kakek ya tiap-tiap masing-masing punya kesadaran untuk menanggulangi sampah. Soalnya kalau kita kasih sama teman-teman yang ada atau tetangga, sama banyak tetangga juga kan mungkin kurang bagus atau apa gitu. Soalnya kurang menerima mereka mungkin atau apa kan. Tapi kalau yang menerima nggak apa-apa. Takutnya mereka kurang menerima kalau kita sharing gitu kan soal penanggulangan sampah. Jadi bagusnya begitu, tiap kesadaran masing-masing lah. Ya. Oke kakek, ini Iya. aja pertanyaan Iya. dari saya. Terima kasih ya Iya. Kek, udah menjawab. Iya. Halo Om. Halo. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Maria Jese dari siswa dari SMA Negeri 1 Manggar. Jadi kedatangan saya ke sini adalah untuk mewawancarai Bapak mengenai pemahaman Bapak sebagai warga tentang penanggulangan sampah. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Sebelumnya, apakah Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Nama saya Beno Fajarianto. Saya tinggal di Desa Kurnia Jaya, Manggar. Jadi di sini saya punya beberapa pertanyaan Pak untuk Bapak, mohon dijawab ya Pak. Iya. Untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak dapat menjelaskan apa sih itu penanggulangan sampah menurut sepengetahuan Bapak atau menurut pendapat Bapak sendiri? Iya. Soal penanggulangan sampah nih ya. Penanggulangan sampah adalah penanggulangan sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah itu sendiri. Untuk pertanyaan kedua Pak, menurut Bapak apakah penanggulangan sampah ini penting untuk dilakukan? Ya kalau menurut Bapak sih ya penting ya. Mengapa? Karena kalau tidak ditanggulangi dapat merusak lingkungan hidup dan menyebabkan penyakit. Oke, untuk pertanyaan ketiga Pak, Ya. menurut Bapak bagaimana sih cara untuk menanggulangi sampah yang baik dan bisa diterapkan untuk di rumah masing-masing? Dengan cara membawa sampah pada tempatnya, seperti di rumah maupun istilahnya di luar rumah. Ya, soalnya kalau sampah ini kan bukan dari dinas kebersihannya saja, tapi masyarakat harus sadar juga soal istilahnya sampah ini. Soalnya untuk mengatasi sampah ini memang sih kalau kita lihat sepele ya. Ya. Tapi kenyataannya masih saja masyarakat kan membuang sampah sembarangan. Sebenarnya kalau misalnya sampah itu seperti botol, segala macam botol-botol plastik bisa didaur ulang, bisa dimanfaatin istilahnya untuk kebutuhan masing-masing lah. Kalau misalkan istilahnya kalau sampah kering itu mungkin seperti daun-daunan ya, yang bisa Sampah organik. sampah organik
ya bisa dibuat pupuk juga bisa, dari sayur-sayuran itu kan nanti bisa didaur ulang, ya bisa menghasilkan uang lah istilahnya kan. Tapi masyarakatnya mungkin selama ini bukannya nggak tahu, tapi masyarakatnya nggak terbiasa mungkin dari sampah mungkin ya. Gitu. Untuk pertanyaan keempat, Pak, Ya. apa saja penanggulangan yang sudah Bapak terapkan nih untuk di rumah Bapak sendiri khususnya ya? Ya kalau menurut Bapak yang pribadi ya nih, dari pribadi lah. Kalau sampah yang dibakar, aku bakar atau aku tanam, itu aja. Nah, yang terakhir nih Pak, Iya. jadi kan sekarang ini banyak masyarakat yang kurang peduli nih tentang permasalahan sampah, apalagi untuk menanggulangi sampah itu sendiri ya. Iya, iya. Nah, menurut Bapak ini gimana cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan penanggulangan sampah ini? Dengan cara membuang sampah pada tempat sampah yang sudah tersedia. Kalau bisa dapat membedakan sejenis sampah basah atau kering, seperti pupuk bayi atau puntung rokok, itu kan ya sejenis. Banyak dari pupuk bayi mungkin dari bisa menimbulkan penyakit ya. Kalau misalnya dari puntung rokok mungkin bisa menimbulkan udara yang kotor, yang mungkin dari puntung-puntung rokok tadi yang mungkin beracun dan berbahaya. Oke Bapak, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Pak sudah menjawab. Ya, sama-sama. Teman-teman, setelah melakukan wawancara kepada masyarakat, sekarang kita tahu nih bahwa untuk menanggulangi sampah kita dapat melakukannya dengan berbagai cara, seperti memilah sampah organik dan anorganik, menjadikan sampah organik menjadi pupuk, mendaur ulang sampah anorganik, dan masih banyak lagi. Dalam melakukan penanggulangan sampah ini, kita bisa menerapkan prinsip 3R, yakni reuse, reduce, dan recycle. Namun ternyata dari hasil wawancara tadi bisa kita lihat nih, ada juga masyarakat yang berpikir bahwa penanggulangan sampah ini dapat dilakukan dengan membakar sampah supaya sampah-sampah tersebut bisa hilang. Namun persepsi ini mungkin kurang tepat atau efisien untuk dilakukan, karena hal tersebut dapat menimbulkan masalah baru, yakni asap yang dihasilkan dari pembakaran sampah ini mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan dapat menyebabkan pencemaran kepada lingkungan seperti pencemaran udara dan memicu pemanasan global. Nah, bahan-bahan tersebut seperti gas metana, gas karbon dioksida, dan gas nitrogen dioksida yang dapat memicu pemanasan global. Nah, oleh karena itu masyarakat kita haruslah diberi edukasi lebih lanjut tentang cara menanggulangi sampah yang baik. Dan sebaiknya edukasi tersebut dimulai dari anak-anak kecil supaya kedepannya generasi muda bangsa kita lebih paham akan penanggulangan sampah yang baik. Namun hal tersebut kembali lagi kepada kesadaran masyarakat masing-masing. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.